Shalom semuanya. Bayangkan kalau Anda bisa selalu berjalan ke arah yang benar, selalu mampu melihat apa yang orang lain tidak lihat, seperti tahu masa depan, tetap tenang saat semua orang panik, dan bahkan memberikan nasihat yang membuat orang di sekitar Anda berkata, "Wow, kenapa aku tidak kepikiran ya? Kamu keren sekali." Itulah kekuatan sejati dari kebijaksanaan. Tidak ada orang bijak yang gagal, pasti berhasil hidupnya. Namun, banyak orang berpikir untuk jadi orang bijak itu, kita harus menunggu sampai tua dan beruban, atau membaca ratusan buku yang tebal dan rumit. Kita percaya bahwa kebijaksanaan adalah hasil dari perjuangan panjang dan pengalaman pahit hidup. Tapi, bagaimana jika ternyata Alkitab mengatakan anggapan itu tidak sepenuhnya benar? Sejarah mencatat ada seorang raja yang kekayaan dan kemegahannya tak tertandingi oleh karena kebijaksanaannya yang legendaris. Namanya Salomo. Orang-orang dari seluruh dunia datang hanya untuk mendengar sepatah kata darinya. Dan perhatikan baik-baik, inilah rahasianya yang sering kita lupa. Salomo tidak menghabiskan hidupnya berusaha mati-matian menjadi orang yang super bijak, melainkan kebijaksanaan itu datang kepadanya sebagai sebuah anugerah, sebuah pemberian dari Tuhan. Fakta ini mengubah segalanya. Ini berarti jalan menuju kebijaksanaan sejati bukanlah tentang menambahkan lebih banyak ritual atau pengetahuan, tapi justru tentang menghindari beberapa jebakan yang tanpa sadar menutup pintu bagi anugerah itu. Intinya, cara menjadi super bijak itu bukan dengan penambahan, melainkan dengan pengurangan, dengan menghindari perilaku-perilaku tertentu yang dibenci Tuhan. Jadi puji Tuhan, di video ini kita akan membongkar 3 hal spesifik yang tercatat di Alkitab yang jika Anda berhasil menghindarinya, Anda sedang membuka jalan bagi anugerah kebijaksanaan itu masuk ke dalam hidup Anda. Anda akan jadi orang super bijak. Jadi, mari kita mulai. Hindari 3 penolak hikmat yang paling mematikan ini. Yang pertama, sampai kapanpun hindari kesombongan dan tatapan mata yang angkuh. Dalam Alkitab, tepatnya di Amsal 6, ada 7 kekejian yang dibenci oleh Tuhan, dan kesombongan atau mata sombong menduduki peringkat teratas dalam daftar itu. Kenapa? Karena kesombongan ternyata akar dari segala kebodohan. Kesombongan itu dapat menciptakan penjara sadis dalam hidup, mengurung pikiran dengan perasaan bahwa diri sendiri lebih superior, lebih pintar, lebih tahu dibanding orang lain. Di mana bila ini terus dipelihara, akhirnya dapat menghadirkan kebutaan serius, bukan secara fisik, tapi kebutaan jiwa. Hal ini membuat dirinya sudah tidak mampu lagi melihat kebenaran, bahkan bila kebenaran itu terpampang nyata di depan mata. Kalau sudah begitu, tinggal tunggu waktu tergenapinya peringatan dalam Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi itulah persis yang terjadi dengan koruptor dan segala orang yang sedang menanggung derita akibat perbuatannya sendiri, kehancuran dan kejatuhan. Maka apapun yang terjadi, hindarilah kesombongan dengan segala cara. Tolaklah keinginan untuk memandang rendah orang lain dan bersedialah memandang tinggi kepada Tuhan lebih daripada
kita. Dengan berbuat ini terus, perlahan Anda akan memiliki hati sebagai hamba, suatu kondisi di mana hikmat kebijaksanaan akan dianugerahkan berlimpah-limpah ke dalam hidup Anda. Sebuah garansi dari surga untuk keberhasilan Anda menjalani hidup. Haleluya. Amin. Yang kedua, apapun yang terjadi, hindari memiliki lidah yang jahat. Selanjutnya, agar kita bisa menerima kebijaksanaan dahsyat dari Tuhan, kita perlu menjaga lidah dari segala perkataan sia-sia. Ini termasuk dengan sadar kita menghindari perdebatan yang bodoh. Kenapa? Karena coba perhatikan, 3 dari 7 kekejian yang dibenci oleh Tuhan di Amsal 6 itu berhubungan dengan lidah, yakni lidah dusta, saksi dusta, dan perselisihan. Ini bukan kebetulan, karena seperti yang diajarkan Yesus, perkataan akan menyingkapkan kondisi hati, apakah kotor atau bersih. Yakobus 3 mengatakan, lidah adalah api kecil yang bisa membakar seluruh hutan. Orang yang tidak bisa mengendalikan lidahnya, suka gosip, fitnah, mengutuk, berkata kasar, tidak mungkin bisa menerima kebijaksanaan yang telah disediakan Tuhan bagi anak-anaknya. Kebijaksanaan sejati hanya dan selalu datang kepada pribadi yang memiliki hati yang bersih. Jadi, demi keberhasilan masa depan kita, sangat penting untuk kita menghindari persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, percekcokan dan pertengkaran yang tidak berguna dan sia-sia belaka. Amsal 18 ayat 21 menyatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Maka jangan sekali-sekali kita juga mengeluarkan perkataan yang negatif. Sebagai anak Tuhan, kita harus selalu positif. Karena sekali lagi, perkataan kita sebenarnya akan menentukan apakah terbuka atau tertutupnya jalan untuk menerima kebijaksanaan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Yang ketiga, apapun yang terjadi, hindari menyimpan kepahitan. Hati yang pahit itu bukan hanya sekedar perasaan sedih atau kecewa, melainkan sebuah sikap hati yang keras, penuh dengan kebencian, iri hati, atau penyesalan yang tidak diselesaikan. Ibrani 12 ayat 15 secara terang-terangan memperingatkan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemari banyak orang. Ketika akar kepahitan ini tumbuh, ia akan menjadi dinding tebal yang menghalangi aliran anugerah hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Hikmat sejatinya adalah kemampuan dahsyat untuk melihat sesuatu perkara dari sudut pandang Tuhan, membuat kita bisa menilai dengan benar, membuat keputusan yang adil, dan menjalani hidup yang berkemenangan. Maka dari itu, kepahitan dengan sifatnya yang terpusat pada diri sendiri secara otomatis akan bertentangan dengan hikmat. Seperti air dan api, hikmat kebijaksanaan adalah lawan dari kepahitan. Hikmat berbicara tentang masa depan, kepahitan memenjarakan seseorang dalam masa lalu. Hikmat melihat bencana sebagai alat penempa jiwa. Kepahitan hanya fokus pada ketidakadilan. Yang satu fokus pada gambaran besar, yang satu fokus pada gambaran sempit. Jadi artinya, jika seseorang menyimpan kepahitan,
maka secara tidak langsung dia juga sedang menolak hikmat kebijaksanaan yang datang dari atas. Bila kepahitan datang, hikmat pun pergi. Sebaliknya, hikmat akan datang bila kepahitan pergi. Sampai di sini mungkin sebagian dari kita ada yang merasa tidak ada menyimpan kepahitan. Tapi tunggu, jangan menyimpulkan terlalu cepat. Kita mungkin tidak akan pernah tahu keberadaan virus flu dalam tubuh kita. Tetapi kalau hidung kita mulai meler, maka kita tahu virus itu ada. Nah, sekarang perhatikan kondisi hidup kita sekarang. Kira-kira apakah kita sedang menjalani pola hidup yang tidak bijaksana? Karena kepahitan akan mendorong orang untuk membalas setiap luka. Tapi kalau tidak mampu, kepahitan akan mendorong orang untuk mengisolasi diri. Maka kondisi hidup orang yang menyimpan kepahitan pada dasarnya akan kacau balau. Jika Anda merasa bahwa, iya ya, kok hidup kayaknya kacau, segera berdoa dan paksa diri untuk mengaku salah meskipun sulit di hadapan Tuhan. Karena itulah kunci pelepasan. Bila Anda sungguh-sungguh mengerjakan hal ini, lihatlah Tuhan akan turun tangan, mencabut akar pahit dalam diri Anda, dan segera menganugerahkan kebijaksanaan yang akan membawa hidup Anda pada keteraturan. Haleluya. Amin. Sebagai pengingat, jadi inilah perjalanan kita. 3 jebakan yang jika kita hindari: kesombongan, lidah yang jahat, dan kepahitan. Sesungguhnya kita sedang membersihkan jalan bagi sesuatu yang jauh lebih berharga untuk masuk. Seringkali kita menyamakan kebijaksanaan dengan kecerdasan, tapi mari kita luruskan satu hal penting. Orang pintar belum tentu bijak. Di dunia ini banyak sekali orang pintar, orang yang hafal ribuan data, punya gelar berderet, dan bisa memenangkan setiap perdebatan. Tapi kecerdasan memang bisa membuat Anda berhasil dalam ujian di sekolah. Tetapi hanya kebijaksanaanlah yang bisa membawa Anda berhasil dalam ujian kehidupan. Orang yang bebal, sekalipun pintar, akan jatuh karena kesombongannya. Orang bijak, sekalipun sederhana, akan berdiri tegak karena kerendahan hatinya. Lalu, apa sih sebenarnya hikmat kebijaksanaan itu? Ingat, ini adalah pemberian. Ini adalah sebuah anugerah. Jadi bayangkan hikmat itu seperti memakai kacamata Tuhan. Tanpa kacamata itu, penglihatan kita buram. Kita melihat masalah dari sudut pandang kita yang terbatas, penuh emosi, dan seringkali panik. Tapi saat kita memakai kacamatanya, kita mulai melihat situasi dari perspektifnya yang kekal, penuh tujuan, dan penuh damai sejahtera. Kita bisa melihat solusi di mana orang lain hanya melihat masalah. Dan inilah kabar baiknya. Kacamata ini tidak bisa kita rakit sendiri, tidak bisa kita beli dengan uang. Kacamata ini harus diminta. Kita datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati dan berkata, Tuhan, penglihatanku terbatas. Aku tidak tahu harus melangkah kemana. Pinjamkan aku kacamatamu agar aku bisa melihat seperti Engkau melihat. Mungkin Anda bertanya, apa benar semudah itu? Alkitab memberikan kita sebuah jaminan yang luar biasa. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit.
maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna. Dia hanya menunggu kita untuk meminta. Jadi, pilihan ada di tangan kita hari ini. Terus berjalan dalam kebodohan dengan memelihara ketiga hal tadi, atau setiap hari datang kepadanya, meminta kacamata itu, dan mulai belajar berjalan dalam kebijaksanaannya. Karena pada akhirnya hidup yang berhasil, damai, dan berdampak bukanlah untuk yang terpintar, tapi untuk yang paling bijak. Dan kebijaksanaan itu tersedia bagi siapa saja yang mau memintanya. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.